Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini teman-teman, eh, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang materi selanjutnya di mata kuliah basis data, yang mana teman-teman bisa teman-teman buka di form e-learningnya. Di sana juga sudah ada materi tentang normalisasi itu seperti apa. Akan tetapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materinya, pengayaan yang lain yang dari saya sendiri. Gitu. Nah, pada kesempatan ini apa itu normalisasi? Nah, teman-teman sebaiknya dalam belajar yang namanya basis data itu sendiri ya, kalian tahu dengan proses normalisasi itu seperti apa. Nah, kita tahu bahwa proses normalisasi ini adalah proses pembentukan relasi basis data ke dalam bentuk normal, sehingga sebagian ambiguity bisa dihilangkan. Nah, bentuk normal adalah aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh relasi-relasi dalam basis data. Nah, ini memang normalisasi itu begitu penting, teman-teman, apalagi teman-teman mendapatkan data mentah dari sebuah, mungkin saja studi kasus seperti itu. Nah, data mentahnya itu seperti apa ya? Misal saja seperti kwitansi pembayaran ataupun juga data pembukuan, data keuangan dan lain sebagainya. Tapi dalam bentuk yang masih mentah dan itu perlu diolah. Nah, sebenarnya tidak hanya data itu ya, data mentah itu juga berarti bisa saja data yang dari Excel yang masih masih free dan seperti itu, sehingga data tersebut dapat bisa digunakan. Ya. Nah, tahapannya seperti apa? Ya, yang pertama ada istilah yang namanya UNV. UNV itu adalah unnormalized form. Kemudian ada tahapan first normal form. Kemudian ada tahap second normal form, kemudian third normal form, sampai dengan beyond scored normal form, sampai dengan fourth normal form, dan sampai five normal form. Ini beberapa tahapan yang mungkin bisa dibilang iya, tidak semuanya harus dipakai teman-teman. Akan tetapi dari tahapan anormalis form ini sampai dengan five normal form ini akan kita seleksi sampai dengan ketemu sebuah data yang benar-benar normal sehingga nanti dapat digunakan atau juga dapat inputkan ke dalam sebuah basis data itu sendiri. Oke, yang pertama ada istilah yang namanya anormalis form. Anormalis form ini ibaratnya teman-teman membuat sebuah tabel ataupun juga teman-teman ini dapat tabel dari instansinya atau apa dalam bentuk yang sangat acak-acakan gitu. Ataupun misalnya teman-teman masih belum mendapatkan belum datanya itu masih dalam bentuk mungkin kertas gitu ya. Nah, mungkin data tersebut bisa teman-teman inputkan terlebih dahulu. Apa saja yang perlu diinputkan ya, tentunya by subjeknya dari judul tabelnya, kemudian by atributnya dalam si kwitansinya misalnya ya, itu seperti apa, kemudian isinya dari kwitansi itu apa. Nah, itu teman-teman mungkin bisa dimasukkan satu persatu seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita punya data seperti ini, kita bisa membuat dalam bentuk tabel gitu ya. Contohnya seperti ini ya, kita punya data, ada project code, project title, dan sampai dengan hourly rate-nya. Nah, ini kalau kita lihat, memang semua data ini harus ada isinya gitu ya. Nah, akan tetapi di tabel unnormalized form ini masih dalam bentuk tabel atau data mentah seperti itu. Nah, setelah itu tahapnya apa? Ada istilah yang namanya first normal form. Nah, di first normal form ini kita bentuk normal ini terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atau atribut ya, atribut bernilai ya banyak gitu, atau istilahnya namanya multiple atribut gitu ya. Kemudian setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atau mix, tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, ini kan data tadi ya. Nah, dari data tadi ya teman-teman, apa yang kita lakukan? Ya, kita harus oke, setiap atribut name ya harus unix. Ingat ya, setiap tabel name harus unix gitu ya. Kemudian setiap atribut value harus single. Kemudian setiap row tidak boleh diulang, tidak boleh repeating group. Kemudian choose a primary key-nya. Kita harus pilih dulu nih dari masing-masing ini tuh, nanti kita tentukan ini mana yang data yang cocok untuk dijadikan primary key-nya seperti itu. Oke, kemudian di tahap selanjutnya di tahap normal form ini tadi atau first normal form tadi kita tentukan dulu
datanya itu semuanya terisi. Nah, sebenarnya output dari data apa ya, output dari data ini gitu ya, itu harus kita tentuin. Tentunya pertama semua data harus terisi ya. Tadi kan masih datanya masih kosong ya kalau teman-teman perhatiin ya. Ya, data yang tadi kan masih kosong ya. Nah, masih ada beberapa row yang masih kosong. Nah, ini kita harus isi dulu. Nah, kita harus isi dulu project code-nya, itu semuanya terisi. Nah, isinya gimana? Ya, kita sesuaikan aja, atau urutkan aja. Kalau memang dia itu masih dalam tahapan si project ini, ya ini kan masih dalam ranahnya ya. Kalau kita perhatikan row yang paling sini, ini kan masih dalam tahap tahapnya, tahap masih kosong nih, seperti ini. Nah, ini kita pasti dia akan masih dalam tahap yang sama nih. Mungkin ini ya, data ini tuh dalam isian si project code yang PC 010 dan seterusnya. Kita ngikutin ini. Nah, kita isi semua sampai si data tersebut itu benar-benar terisi, teman-teman. Ya, kalau kita perhatikan ini data semua akan terisi. Ya, semuanya jangan sampai ada data yang kosong gitu ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita tentukan mana yang cocok untuk kita jadikan primary key-nya. Nah, dari data ini mana yang cocok? Nah, mungkin di sini ada ya, seperti yang kita tahu bahwa dia bersifat unik. Nah, unik itu apa? Tidak boleh sama. Nah, ya, apa itu ya? Contohnya di sini ada project code ya. Nah, si project code ini kan mungkin saja gitu ya. Si projectnya ini dia bisa jadi nih si project code inilah yang menjadi primerinya. Mana kita tahu? Nah, kita tahu kita kembali lagi aturan dari primary key yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa dia harus bersifat unik dan antara yang satu dengan yang lainnya itu tidak mungkin ada kesamaan. Kenapa kita tentuin project code? Ya karena ada titik kemungkinan kecilnya dia mendapatkan ada sebuah isian yang sama gitu. Walaupun di sini masih sama ya. Nanti ini kan kita penentuan dulu, kemungkinan dulu. Kalau project itu kan ya project itu sama aja kayak name-nya ya. Nah, berarti ya ada kemungkinan satu orang itu mempunyai ya mungkin banyak titelnya seperti itu. Kemudian project manager dan seterusnya mungkin tidak mungkin apalagi project budget ya. Kemudian ada lagi, oh ternyata di sini ada employee number. Nah, di employee number ini mungkin saja kita bisa jadikan lagi nih. Oh, ternyata nih mungkin nih ada S1 gitu. Oh, apa lagi nih? Kemudian ada employee number ya. Kemudian sebenarnya di sini juga ada nih departemen number gitu ya. Kita bisa jadikan asumsi terlebih dahulu. Dan contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari primary key. Ya, ini contoh dari primary key dan seterusnya ini contoh dari primary key. Nah, setelah kita tahu nih penentuan dari PPK-nya sudah jelas, selanjutnya adalah kita masuk ke pemisahan repeating group dan pemilihan primary key tadi ya. Nah, selanjutnya ke second normal form. Nah, bentuk normal form terpenuhi dalam sebuah tabel jika memenuhi bentuk satu atau first normal form. Apa itu? Sebuah tabel tidak memenuhi second normal form jika ada atribut yang ketergantungannya atau functional dependency-nya hanya tergantung pada sebagian dari primary key. Nah, jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Nah, ini ya, kita lihat nih dari data ini mana sekiranya yang mungkin projectnya itu tidak ketemu gitu ya. Oke, langkah pertamanya di second ini ya kita pisahkan tuh, ya kan? Kita pisahkan dulu. Pertama, di sini project code kan dia berdiri sendiri ya, kita pisahkan. Kenapa saya bilang seperti itu ya kita pisahkan dulu dari enaknya tuh kita pisahkan project code gitu ya. Terus ternyata ada ketergantungan nih project code ini dengan employee gitu ya. Dilihat dari mana gitu ya. Ya secara umumnya si project code ini nanti ya kan mesti akan dikerjakan sama si employee-nya gitu kan. Atau ya mungkin bisa dibilang siapa sih orang-orang yang nanti akan mengerjakan body project tersebut gitu ya pasti ya akan dapat terhubungan maka kita pisahkan dulu dua tabel dulu aja antara project code walaupun kita tahu ya di sini tadi kita ada departemen numbernya juga tapi kita fokus pada di second normal ini kita fokus pada dua tabel saja. Nah setelah itu kita tahu nih setelah dua tabel sudah terpenuhi nih oh ini ada nih project code dengan nomor employee numbernya. Oke, setelah itu apa langkah duanya nih? Oh, ternyata ya si apa namanya project code ini
Dan project employee number ini ada keterhubungan tabelnya juga loh. Apa itu hourly rate-nya seperti itu. Nah ini hourly rate-nya gitu ya. Kita tahu gitu ya hourly rate-nya ya dong gitu ya. Ternyata di dalam si apa namanya employee ini dia itu terdapat ya ini hourly rate-nya ini. Nah, berarti kita masukkan lah dia seperti itu. Oke, nah ini ternyata project code-nya, employee number-nya itu menjadi sebuah tabel kesatuan. Ini kalau di sisi istilahnya namanya tabel bantu ya teman-teman. Kemudian si employee ini ya, si employee ini ternyata dia punya sebuah atribut-atribut lain. Apa itu? Ada employee name, department number, sama department name-nya. Nah, ternyata di langkah ketiga ini kita perlu jika telah memenuhi bentuk second normal tidak ada atribut non primary key yang memiliki ketergantungan terdapat terhadap atribut non primary key yang lainnya. Nah, ini contohnya nih. Tapi ternyata nih, tadi kan kita pisahkan nih. Nah, di search number form ini kita kita udah punya sebuah tabel, tetapi ternyata di sini departemen ini tidak memiliki ya teman-teman, tidak ada atribut yang mungkin tidak perlu nih dia itu masuk ke tabel employee number gitu ya. Maka di tahap selanjutnya kita harus pisahkan nih departemen seperti itu ya. Departemen ini menjadi sebuah tabel sendiri. Maka di third number form ini, normal form ini, tadi yang ketergantungan tadi yang tidak ada ketergantungan itu kita pisahkan, kita jadikan satu tabel sendiri. Ya, kemudian departemen number ini menjadi for agent key. Masih ingat kan for agent key yang antara employee dan juga number. Ini si employee ini nanti akan terhubung tuh ke mana? Ke departemen number gitu ya. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa kok ini project code ini enggak si Hartley Red ini enggak digabungkan saja, enggak langsung begini gitu ya. Pertanyaannya kan gitu. Kenapa? Nah, karena Hartley Red ini logikanya adalah dia ini akan menjadi sebuah acuan untuk waktu pekerjaannya ataupun waktu pengerjaannya seperti itu sehingga dia tidak termasuk dalam employee number-nya, dia tidak termasuk dalam atribut employee-nya, dan dia juga tidak termasuk dalam project core project-nya gitu. Akan tetapi dia termasuk ke dalam sebuah sebuah nama ya, bukan tabel sebenarnya tabel bantu istilahnya. Nah, project team gitu ya. Di sini tidak ada status sebagai primary key ya teman-teman. Di sini hanya dua-duanya ini sebenarnya for agent key aja. Nah ini gimana cara menghubungkannya? Nah ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan dia ini project ini terhubung ke dengan project tim. Nah, kemudian employee number dia terhubung ke employee, ya. Kemudian employee number dia terhubung ke departemen gitu. Melalui apa nih? Melalui ini departemen. Ya, jadi secara umumnya itu adalah seperti ini. Maka kalau kita lihat keterhubungan dari masing-masing tabel relasi, kalau kita nantinya akan merelasikan itu, ya, ya akan merelasikan itu. Jadi si tabel ini, ya nantinya teman-teman si tabel ini dia akan saling terhubung dan tanpa adanya redundancy data. Redundancy data nanti mungkin akan kita pelajari setelah materi ini ya. Nah, tapi setelah yang mungkin kita tahu ya, ya tadi kan kita tahu nih ternyata ada beberapa project tim yang menggunakan dilihatnya dari mana Pak? Kapan sih Pak kita menggunakan tabel bantu? Nah, dari data tadi kan kita tahu ya. Dari data tadi kan yang pertama tadi kan kita tahu. Nah, di sini kan ada banyak code yang digunakan, ya kan? Akan tetapi dia mempunyai hourly rate yang berbeda-beda gitu ya. Nah, dari inilah kita tahu bahkan perlu memerlukan tabel bantu seperti itu. Makanya jadinya seperti yang ini tadi ya teman-teman, seperti yang ini tadi. Nah, ini kalau kita jadikan sebuah tabel IRD, mungkin kalau kita ngomongin IRD, masa belum sampai ke tahap desain database ke dalam inputting database, ya desain database yang benar seperti ini. Dan yang project team ini statusnya adalah tabel bantu atau tidak ada foreign key di sinilah seperti itu. Tujuannya untuk apa ya? Untuk menjembatani antara project dan juga employee, walaupun sebenarnya tidak ada atribut yang mereka ini mengalami ketergantungan gitu. Apa atributnya ini hourly rate seperti itu. Nah, mungkin kalau udah tahap seperti itu sebenarnya sudah selesai. Nah, ini sebenarnya tidak perlu lagi adanya uh, for number.
four normal form sampai dengan mungkin five normal form gitu. Tapi kalau misalnya ada kasus lagi seperti gimana Pak? Ya, secara umum masih bisa kita gunakan lagi cara ke four number form. Dan caranya pun juga di repeat terus teman-teman. Jika nanti mungkin di sini ada lagi ya, di departemen ini ada lagi mungkin data atribut lagi ya, kita pecahkan lagi sampai dengan data itu benar-benar sesuai dengan kaidah yang ada di normalisasi itu sendiri. Nah, normalisasi yang benar itu seperti apa? Normalisasi yang benar itu ya seperti ini, teman-teman. Dia tidak ada istilahnya penumpukan data dan masing-masing dari origin key itu mempunyai sebuah data yang dia itu bersifat unik itu sendiri. Kok bisa Pak ya ini ya PC010 dia project detailnya adalah pension system dan project manajernya adalah Pak Philip dan project budgetnya adalah 245.000 gitu ya secara umumnya. Nah, di sini pun juga yang berbeda adalah ternyata heart rate-nya gitu ya. Walaupun di sini ada employee-nya, nantinya juga membantu pekerjaan tersebut siapa ya, ada Smith dan lain sebagainya. Nah, di sini ngomong nih, ternyata di project PC010 itu ada beberapa employee yang mengerjakan seperti itu. Oke, kurang lebihnya itu teman-teman apa namanya materi kita di normalisasi ini ya. Semoga nanti setelah pemaparan ini teman-teman bisa mengerjakan secara umum IRD-nya seperti itu. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan ini atau pembahasan ini tentang normalisasi. Jika ada memang ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya seperti itu. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.